Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Wulandari dengan NIM 30300120066, program studi ilmu Al-Quran dan tafsir reguler 2. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas mengenai sejarah peradaban Islam, khususnya sejarah peradaban Islam di Nusantara. Turunnya surah Al-Mudatsir menegaskan kerasulan Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul penutup. Islam merupakan salah satu dari 3 agama samawi yang ada di dunia pada saat ini. Setelah Yahudi yang dibawakan Nabi Musa, kemudian Nasrani yang dibawakan Nabi Isa. Islam lalu datang dan menegaskan kepada umat manusia bahwa Islamlah agama terakhir yang diturunkan Tuhan ke muka bumi untuk melengkapi ajaran-ajaran sebelumnya yang dibawa oleh para nabi. Sepeninggal Nabi Muhammad, dakwah tauhid dan pimpinan pemerintahan kemudian diteruskan oleh para sahabat dan khalifah setelahnya. Di tangan khalifah-khalifah ini, Islam kemudian berkembang dengan pesat hingga penyebarannya mencapai kawasan Nusantara. Teori masuknya agama Islam ke Nusantara ada beberapa versi, namun teori yang paling sering digunakan adalah teori Gujarat dan teori Arab. Islam sendiri berkembang dengan datangnya pedagang-pedagang dari wilayah Gujarat, India, Arab, dan juga Persia yang datang untuk berdagang rempah, lada, dan kapur barus di wilayah Nusantara yang memang terkenal akan melimpahnya kekayaan alam tersebut. Terlebih lagi, kualitas rempah, lada, dan kapur barus yang ada di kawasan Nusantara dikenal dengan kualitasnya yang paling baik. Penyebaran Islam di Nusantara tidak bisa lepas dari peran kerajaan-kerajaan yang menyebarkan Islam ke wilayah kekuasaannya. Berbeda halnya dengan kerajaan yang ada di wilayah Jawa dan Sumatera, yang pola penyebarannya bottom up, dari masyarakat kelas bawah ke petinggi kerajaan. Pola penyebaran yang terdapat di Sulawesi adalah top down, dari petinggi kerajaan ke masyarakatnya. Kerajaan Gotalo adalah salah satu kerajaan yang bercorak Islam yang ada di wilayah Nusantara. Sejak Gotalo tampil sebagai pusat perdagangan laut, kerajaan ini menjalin hubungan yang baik dengan kerajaan Ternate yang telah menerima Islam dari Gresik atau Giri. Di bawah pemerintahan Sultan Babullah, Ternate kemudian mengadakan perjanjian persahabatan dengan Gotalo. Ketika itulah Raja Ternate berusaha mengajak penguasa Gotalo untuk menganut agama Islam, tetapi usahanya selalu gagal. Pada penghujung abad ke-16, datanglah utusan dari kerajaan Aceh yang bertugas menyebarkan Islam ke Sulawesi Selatan. Khatib Tunggal Abdul Makmur, lebih dikenal dengan nama Dato' Ribandang, seorang ulama dari Minangkabau, Sumatera Barat. Ia bersama 2 sahabatnya, Dato' Ripatimang dan Dato' Ritiro, dikenal sebagai penyebar agama Islam di Sulawesi Selatan. Raja yang pertama memeluk Islam di Sulawesi Selatan bukanlah Raja Goa, tetapi Raja Talo terlebih dahulu. Seperti diketahui, Raja Talo merangkap juga menghubungi kerajaan Goa. Adapun Raja Talo yang pertama kali memeluk Islam adalah Karaeng Matoaya. Karaeng Matoaya sendiri merupakan Raja Talo ke-8. Gelarnya pun sudah mencerminkan unsur Islam pada saat itu. Sultan Abdullah Awalul Islam Tumenenga Ri Agama, memeluk Islam pada tanggal 22 September 1605. Karaeng Matoaya sendiri orang yang mengajak keponakannya, Imang Ngarangi Daeng Manrakbia, untuk memeluk Islam. Daeng Manrakbia ini adalah Raja Goa ke-14 setelah masuk Islam bernama Sultan Alauddin. Ia memerintah kerajaan Goa tahun 1593 sampai 1639. Setelah kedua raja tersebut memeluk agama Islam, kerajaan Gotalo menjadi pusat penyebaran Islam di Sulawesi Selatan. Raja-rajanya setelah itu bergelar sultan, gelar raja yang umumnya dipakai di kebanyakan kerajaan bercorak Islam. Ditilik dari masa pemerintahan raja pertama yang memeluk Islam, diperkirakan awal abad ke-17 kerajaan Goa sudah bercorak Islam. Setelah Sultan Alauddin menjadi Muslim, Islam pun ditahbiskan menjadi agama resmi kerajaan. Hal ini menimbulkan konsekuensi kerajaan-kerajaan taklukan Goa pun wajib memeluk Islam. Sementara kerajaan-kerajaan yang tidak mau memeluk Islam dianggap tidak mematuhi pesan Sultan Alauddin yang juga adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Sebelum Islam masuk, para raja di Sulawesi Selatan pernah membuat perjanjian yang isinya, siapa yang menemukan suatu jalan yang lebih baik, berjanjilah untuk memberitahukan tentang jalan itu kepada raja-raja yang lainnya.
Namun nyatanya perjanjian itu cenderung disepelekan oleh raja-raja itu. Sultan Alauddin yang menjadikan Goa sebagai pusat penyebaran Islam di wilayah timur Nusantara ini terus mengembangkan Islam, baik secara damai maupun perang. Beberapa kerajaan di daerah Bugis seperti Bone, Wajo, Sopeng, Sidenreng, dan lainnya menolak keras ajakan Raja Goa. Akibat penolakan itu, Raja Goa terpaksa angkat senjata dan mengirim bala tentara ke daerah itu. Pada tahun 1608, beberapa pasukan gabungan kerajaan Bugis itu mengalahkan Goa. Tetapi pada tahun berikutnya, semuanya berhasil ditundukkan dan bersedia menerima Islam sebagai agama kerajaan. Sidenreng dan Sopeng pada tahun 1609, Wajo pada tahun 1610, dan Bone pada tahun 1611. Perang Islam di tanah Bugis saat itu disebut Musuh As-Salengeng atau Perang Islam. Penerimaan Islam oleh para raja-raja itu kemudian diikuti masing-masing rakyatnya. Derap penyebaran Islam yang dijalankan Sultan Alauddin menjadikan kerajaan Goa sebagai motor penyebaran Islam. Pada saat itu, hampir seluruh kerajaan di Sulawesi Selatan memeluk agama Islam, kecuali Tanah Toraja. Makassar pun menjadi pusat penyebaran Islam di Nusantara bagian timur. Dari Makassar, agama Islam menyebarkan sampai Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Meski berjuang menyebarkan Islam, Sultan Alauddin dan beberapa raja penggantinya tak melarang umat Katolik untuk mendirikan gereja di Makassar. Kehadiran misionaris Katolik di pelabuhan Makassar yang ramai dikunjungi para pedagang dari seluruh dunia pada waktu itu tidak ditolak. Gereja tua yang dibangun sejak Sultan Alauddin berkuasa masih bisa disaksikan hingga pada saat ini. Pada tanggal 10 November 1965, nama Sultan Alauddin diabadikan menjadi sebuah nama perguruan tinggi agama yakni IAIN Alauddin Makassar, dan sekarang lebih dikenal dengan nama UIN Alauddin Makassar.
Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.